Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai excitable membran dengan anggota kelompok saya sendiri Rahmatul Fitriah dengan nomor BP 1910441021. Selanjutnya Inaya Fadiana Fisa dengan nomor BP 1910441029. Selanjutnya Fadilah Nur Azizah dengan nomor BP 1910442007. Selanjutnya, Husnatul Fauzana dengan nomor BP 1910443005 dan Nisa Oktania dengan nomor BP 2010441003. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Husnatul Fauzana. Oke, excitable membran. Yang pertama adalah neutron. Neutron itu merupakan sel-sel yang mampu mengirim sinyal dari sistem saraf. Neutron ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan sel-sel tubuh lainnya. Yang pertama itu ada membran neutron memiliki tonjolan panjang. Yang kedua, banyak dendrit yang berfungsi untuk menyampaikan informasi ke badan sel. Akson tunggal yang memanjang keluar dari soma di sisi yang jauh. Terus ada jauh dari dendrit. Kemudian percabangan yang cukup besar mengingatkan pada cabang-cabang pohon. Sinyal elektrokimia berjalan sepanjang dendrit, menimpa soma yang terletak di pusat yang merupakan badan utama sel, dan jika ambang batas melampaui sinyal yang dikirim keluar sepanjang akson. Sinyal yang dilewatkan dari suatu neuron ini ke neuron lain melalui sinapsis, di mana transfernya murni kimiawi dan melibatkan molekul-molekul neurotransmitter. Yang pertama itu ada difusi dan mobilitas ion. Untuk menentukan potensial istirahat yang pertama adalah menggunakan hubungan yang diturunkan oleh Albert Einstein, yaitu difusi kimia. Salah satu hasil penting adalah flux J-Chem. Yang dirumuskan itu J-Chem yaitu minus D dC per dx, di mana D itu merupakan koefisien difusi, C merupakan konsentrasi spasies kimia yang bersangkutan. Nah, dalam kasus membran sel saraf juga terdapat medan listrik karena partikel yang tertarik mengandung muatan listrik yang akan mengalami gaya. Karena dengan demikian akan diperoleh V drive itu nu E, di mana koefisien nu itu disebut dengan mobilitas. Selanjutnya, dikembalikan moderator. Baiklah, akan dijelaskan oleh Saudari Nisa Oktania. Baiklah, selanjutnya hubungan antara V drift dengan konsentrasi partikel berbanding lurus, sehingga J elect sama dengan V drift kali C sama dengan mu kali E kali C. Gaya penggerak akibat medan listrik dan gradien konsentrasi saling berlawanan. Akan terjadi kesetimbangan jika flux yang disebabkan oleh kedua gaya ini sama besarnya. Menggunakan persamaan 1 dan 3 diketahui min D dikali DC per DX sama dengan min mu dikali E dikali C. Silinder imajiner dengan luas penampang A dan panjang DX. Gradien konsentrasi atau partikel yang bergerak terus-menerus akan menimbulkan gradien tekanan, seperti gambar di slide berikutnya. Jika muatan listrik pada setiap partikel adalah Q, maka akan mengalami gaya EQ akibat medan. Gaya listrik pada silinder adalah V elect sama dengan EQ dikali C dikali A dikali dx, di mana V cim-nya sama dengan A dikali P tambah dP dikurang P sama dengan A kali dP. Dari persamaan 5 dan 6 didapatkan EQ kali C sama dengan dP per dx. Dengan persamaan gas sempurna, PV sama dengan NKB kali T. N adalah jumlah partikel dan KB konstanta Boltzmann. Karena N per V adalah C, maka P sama dengan C kali KB kali T. Dari persamaan 7, kita dapatkan EQ kali C adalah KB kali T kali DC per dx.
Dengan mengkombinasikan persamaan 10 dan persamaan 4, didapatkan mu sama dengan Qd per Kb kali T, yang merupakan persamaan Einstein yang diinginkan, yang menghubungkan mobilitas dan koefisien difusi. Persamaan Einstein merupakan sebuah pendekatan yang baik, bahkan untuk elektrolit, di mana partikelnya adalah ion. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Inayah Fadia Nafisa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas potensial istirahat. Untuk potensial istirahat atau Vires dan memulai dengan mempertimbangkan ion yang berbeda positif dan negatif, arus listrik karena dua pengaruh yang didefinisikan di atas diberikan oleh I sama dengan minus Q dalam kurung D plus dikurang D min DC per DX ditambah Q E C mu plus ditambah mu min. Merupakan persamaan Nernst-Planck. Tanda positif dalam kurung akhir muncul dari dua ion yang membawa muatan yang bertanda berlawanan. Bergerak dengan arah yang berlawanan di bawah pengaruh medan listrik, di mana DC per DX dibagi C sama dengan D ln C per ln D per DX. Sehingga I sama dengan QC dalam kurung mu plus ditambah mu min sigma E dikurang D plus min D dikurang D min per mu plus tambah mu min D ln C per DX. Persamaan di atas merupakan bentuk yang lebih umum dari hukum Ohm dan dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu I sama dengan tau dalam kurung E ditambah E chemical, dan tau sama dengan QC dalam kurung dikali dalam kurung mu plus ditambah mu min. Dalam kesetimbangan listrik, E sama dengan minus E chemical dan tidak ada aliran arus. Jika elektroda ditempatkan pada posisi A dan B, dan konsentrasinya Ca dan Cb, perbedaan potensial antara kedua elektroda menjadi delta V sama dengan Va dikurang Vb, sama dengan integral E chemical dx minus integral E chemical dx, sama dengan D plus dikurang D min per mu plus ditambah mu min ln Cb per Ca. Pada saat inilah persamaan Einstein digunakan, karena digunakan untuk menghilangkan koefisien difusi dalam persamaan di atas. Sehingga delta V sama dengan Kb T dalam kurung mu plus dikurang mu min per Q dalam kurung mu plus ditambah mu min ln Cb per Ca. Membran biologis bertindak sebagai penghalang dan membran yang selektif permeable terhadap ion tertentu. Misalkan permeabilitasnya terhadap ion negatif jauh lebih besar daripada terhadap ion positif, di mana mu plus kurang dari mu min. Dan selanjutnya ganti A dan B pada persamaan sebelumnya sehingga I dan O yang kemudian menjadi delta V sama dengan PI dikali PO sama dengan minus KBT per Q ln CB per CA. Ini merupakan persamaan Nernst dan sangat penting dalam mempelajari membran saraf. Dikembalikan. Baiklah, selanjutnya, gambar yang ada di slide ini merupakan rangkaian ekuivalen dari membran. Arus total yang mengalir melintasi membran akan sama dengan arus individu karena gerakan spesies ionik individu. Dengan demikian, arus total dapat dirumuskan dengan sigma J dikali IJ, di mana J ini mewakili dari Na+, K+, Cl-, dan ion lain yang ada. Untuk masing-masingnya dapat dirumuskan dengan arus J sama dengan Gj kali Vj, di mana Vj ini dapat dicari dengan persamaan Nernst. Asalkan ion yang relevan
konsentrasi ion yang relevan diketahui. Selanjutnya itu ada konduktansi membran. Konduktansi membran total merupakan jumlah dari konduktansi individu, sehingga dapat dirumuskan G total sama dengan sigma J dikali GJ. Dan ini berkaitan dengan potensial istirahat, di mana arus total sama dengan konduktansi total dikali dengan potensial istirahat. Dari persamaan di atas, memungkinkan untuk menghitung potensial istirahat dalam konduktansi individu dan potensial nerve. Sehingga dapat dirumuskan potensial istirahat sama dengan sigma J dikali dengan GJ dikali PJ per sigma J dikali dengan GJ. Persamaan ini dinamakan dengan samaan Goldman. Selanjutnya, akson dan bagian soma yang berdekatan dengan akson atau bukit akson memiliki saluran ion atau protein di membrannya. Saluran-saluran inilah yang menentukan besarnya potensial istirahat. Potensial istirahat diasumsikan sama di setiap saraf, yaitu di akson, soma, dan dendrit. Dendrit tidak memiliki saluran seperti itu, dengan demikian tidak mampu mendukung lewatnya potensial aksi. Oleh karena itu, membran mereka merespon secara pasif terhadap perubahan tegangan yang melintasinya. Perubahan tersebut dapat berupa depolarisasi ataupun hiperpolarisasi, dan keduanya berkaitan dengan potensial istirahat. Molekul protein memediasi perjalanan ion melintasi membran. Satu molekul bertanggung jawab untuk menjaga gradien konsentrasi natrium dan kalium di mana dikatakan sebagai transportasi aktif dan pompa ion. Hal pernyataan ini ditemukan oleh James Cow pada tahun 1957. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fardila. Selanjutnya, pada awal tahun 1950, Richard Keynes dan Alan Hodgkin telah menemukan bahwa NH+ mengalir ke dalam sel saraf ketika sel saraf mengantarkan sinyal dan ATP dikonsumsi ketika ion tersebut ditranslokasikan ke arah yang berlawanan. Ketika ion tersebut ditranslokasikan ke arah yang berlawanan, setelah penemuan enzim SCO ditemukan 3 ion Na+, diangkut keluar dari sel untuk setiap pasangan ion K+, yang digunakan kembali ke dalam arah yang berlawanan. Selanjutnya, impuls akan terus dipancarkan keluar sepanjang akson selama ambang batas terlampaui. Tingkat emisi terkait dengan tingkat tegangan berlebih di atas ambang batas. Ambang batas biasanya terletak di sekitar min 50 mV. Karena potensial istirahat biasanya dari min 100 mV, depolarisasi sekitar 50 mV akan diperlukan. Jika ambang batas terlampaui, saluran ion atau protein mengalami perubahan konformasi yang radikal dan konduktansinya tiba-tiba meningkat. Jika derajat depolarisasi membran aksonal melebihi nilai ambang setiap saat, impuls saraf atau potensial aksi dihasilkan. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok 2. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.